Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Ananda Kusuma Dewi, NIM 4444190071. Saya dari kelas 4B, Program Studi Teknologi Pangan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis kadar lemak metode Babcock. Sebelum saya menjelaskan mengenai metode Babcock, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu lipid dan apa itu lemak dan minyak. Lipida atau lipid adalah senyawa organik yang bersifat nonpolar. Lemak dan minyak termasuk ke dalam golongan lipida, yaitu senyawa organik yang tidak dapat larut dalam air namun dapat larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya ether, kloroform, benzen, hidrokarbon, dan pelarut organik nonpolar lainnya. Pada suhu ruang, lemak dan minyak dapat dibedakan berdasarkan keadaan fisiknya atau berdasarkan wujudnya, yakni lemak berbentuk padat, sedangkan minyak pada suhu ruang berbentuk cair. Lemak dan minyak memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama dapat digunakan sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Lalu yang kedua, dalam pengolahan pangan, khususnya pada tahap penggorengan, lemak dan minyak ini dapat digunakan sebagai penghantar media panas yang baik. Selain itu yang ketiga, lemak dan minyak juga dapat melembutkan tekstur dari suatu produk pangan. Dan yang keempat, terakhir, lemak dan minyak dapat menambah cita rasa, khususnya rasa gurih, sehingga dapat meningkatkan tingkat kesukaan dari seseorang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar lemak metode Babcock. Metode Babcock merupakan salah satu analisis kuantitatif, yakni penentuan kadar lemak atau minyak yang terdapat dalam suatu bahan makanan. Analisis lemak metode Babcock ini menggunakan alat atau botol yang dinamakan botol Babcock. Gambar dari botol dapat dilihat di gambar sebelah kiri. Metode ini memiliki presisi atau ketelitian sebesar 0,1. Metode Babcock ini cocok untuk digunakan untuk menguji kadar lemak dari suatu sampel yang berwujud cair atau liquid. Biasanya metode Babcock ini digunakan untuk sampel susu, santan, dan mayones. Kadar lemak yang diukur ini berdasarkan volume lemak yang diperoleh. Namun hasil dari pengujian ini atau dari kadar lemak ini dinyatakan dalam bentuk persen lemak. Prinsip uji kadar lemak metode Babcock adalah memisahkan lemak dengan cara menambahkan asam sulfat pekat ke dalam sampel dan kemudian diikuti dengan sentrifugasi, pemusingan atau sentrifuge. Lemak yang terpisah tersebut ditentukan jumlahnya berdasarkan perhitungan skala yang terdapat pada alat. Jadi di gambar sebelah kiri ini bisa kita lihat kalau skalanya ini terdapat di bagian dari leher botol. Kemudian asam sulfat pekat yang ditambahkan ini digunakan untuk merombak dan melarutkan emulsi atau kasein dan protein, contohnya dalam sampel susu, sehingga lemak akan terpisah menjadi cair oleh panas, reaksi atau amil alkohol. Sedangkan sentrifugasi ini dilakukan untuk mempercepat proses pemisahan tersebut. Lalu ada tahapan analisis dari metode Babcock. Yang pertama, sampel ditimbang sebanyak kurang lebih 18 gram. Sampel yang digunakan ini sebaiknya dalam kondisi dingin, yaitu dengan suhu 20 derajat Celcius. Di kiri atas ini saya ada contoh proses video yang menggambarkan contoh pada saat penimbangan sampel. Di sini sampel yang digunakan atau yang ditimbang itu sampel susu ya. Ini volumenya lama-lama bertambah. Kemudian setelah sampel ditambahkan, sampel dicampurkan dengan 17,5 mili asam sulfat pekat yang memiliki berat jenis kurang lebih 1,82 sampai 1,83 gram per mili. Asam sulfat yang ditambahkan ini menyebabkan kenaikan perbedaan antara berat dan lemak. Asam sulfat pekat yang ditambahkan ini akan menyebabkan kenaikan perbedaan antara berat lemak dan larutan, sehingga apabila disentrifus atau dipusingkan,
lemak dan larutan atau sampel akan terpisah dengan mudah. Selanjutnya, langkah kedua, sampel dikocok hingga warnanya merata, lalu dimasukkan ke dalam alat sentrifugasi Babcock selama kurang lebih 5-10 menit. Ini bisa kita lihat contoh dari alat sentrifugasi. Dan di sini saya ada gambaran video proses pada saat sampel dimasukkan ke dalam alat sentrifugasi untuk dipusingkan. Jadi sampelnya yang tadi berwarna gelap ya, yang sudah dicampurkan dengan asam sulfat, dimasukkan ke dalam alat sentrifugasi untuk dipusingkan. Jadi setelah tahap sentrifus ini, lemak akan terletak di bagian atas karena berat jenisnya tadi akan lebih kecil dibandingkan konstituen-konstituen lainnya yang ada di dalam sampel. Jadi dia nanti posisinya ada di atas. Selanjutnya, langkah kerja yang ketiga, yakni menambahkan air panas dengan suhu kurang lebih 60 derajat Celcius ke dasar tabung Babcock sampai dengan batasan leher tabung. Selanjutnya, setelah ditambahkan air panas, tabung kembali dimasukkan ke dalam alat sentrifugasi untuk dipusingkan kembali selama kurang lebih 3-5 menit. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sentrifugasi dan penambahan air panas ini juga bertujuan untuk memisahkan lemak yang terakumulasi secara perlahan pada botol uji. Lalu langkah yang kelima adalah penentuan kadar lemak dengan membaca skala yang terdapat pada leher tabung Babcock. Di sini ada gambar contoh lemak yang sudah terpisah. Dia ada di bagian atas yang dilingkarin lingkaran merah. Jadi walaupun di sini kita membaca skalanya berbentuk volume ya, tapi nanti tetap kadar persen yang dihasilkan, kadar lemaknya itu berupa persenan berat. Untuk rumusnya nanti akan ada penjelasannya. Lalu yang ketiga, di sini ada contoh penerapan metode Babcock. Jadi saya mencoba untuk mencari penelitian yang di metode kerjanya ini menggunakan, dalam analisis kadar lemak ini menggunakan metode Babcock. Di sini saya menemukan jurnal penelitian analisis dengan judul Analisis Sifat Fisik Mayones berbahan dasar putih telur dan kuning telur dengan penambahan berbagai jenis minyak nabati. Ini karya tulisan Muhammad Miftah Rusalim, Tamrin, dan Gustinawati. Jadi dalam jurnal ini mereka melakukan analisis terhadap sampel yakni mayones. Salah satunya mereka menguji atau menganalisis kadar lemak dari mayones tersebut. Di sini ada metode yang mereka gunakan dan langkah-langkah kerjanya. Yang pertama, memipet sampel mayones sebanyak 5 ml, lalu dimasukkan ke dalam tabung, dan ditambahkan asam sulfat pekat secara perlahan, dan tabung ditutup rapat. Kemudian dimasukkan ke dalam pemutar atau sentrifugasi yang memiliki putaran dengan kecepatan 2000 rpm selama 10 menit. Selanjutnya memasukkan ke dalam gelas ukur 25 ml dan menambahkan aquades panas bersuhu 60 derajat Celcius sampai di skala 25. Kemudian didiamkan selama 15 menit dan volume lemak dari mayones atau sampel tadi itu diukur pada leher botol menggunakan jangka sorong. Nah, di sini persentase kadar lemaknya ini dinyatakan dalam persenan kadar lemak ya. Dengan rumus, volume yang terbaca pada skala dibagi dengan volume sampel dikalikan 10%. Jadi ini untuk rumus penentuan kadar lemaknya. Lalu yang terakhir, ada kekurangan dan kelebihan dari metode Babcock. Kekurangan yang dimiliki dari analisis kadar lemak menggunakan metode Babcock ini, sampel yang diujikan itu harus berwujud cair. Jadi untuk sampel padat harus dilarutkan atau
diubah ke bentuk cair terlebih dahulu. Sedangkan metode Babcock ini memiliki kelebihan karena cara kerja atau metodenya ini cukup sederhana dan membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama atau relatif lebih singkat. Baik, sekian penjelasan mengenai kadar lemak metode Babcock yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.